Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3 Logistik A dari kelompok PT Andalan Bekas Abadi yang beranggotakan Lang Bilawa, Muhammad Bahtiar Narapati, Ryan Casmoro Basten, dan Siti Fatimah Zahra dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Dari daftar isi kami akan membahas tentang visi. Yang pertama visi misi, kedua peluang dan ancaman, ketiga metrik CPM dan EV, yang keempat kekuatan dan kelemahan, yang kelima matriks IV, yang keenam SWOT, SPES, BCG, IE, Grand Strategi, dan matriks KSP, yang ketujuh analisis sprint, dan ditutup dengan evaluasi untuk perusahaan. Untuk yang pertama yaitu di deskripsi paling atas itu adalah logo dari PT Andalan Perkasa Abadi. Kemudian PT Andalan Perkasa Abadi adalah salah satu perusahaan investasi di Indonesia yang berfokus pada bidang properti. Perusahaan tersebut melakukan aktivitas dalam bidang properti seperti apartemen dan villa yang terletak di berbagai tempat di Indonesia. Perusahaan juga terlibat dalam beberapa kegiatan investasi melalui anak perusahaannya. Untuk lebih detailnya, perusahaan ini berfokus pada 3 segmen, yaitu hotel, apartemen, dan segmen lainnya. Untuk visi dan misi, yang pertama visi menjadi pengembang dan pengelola properti yang inovatif dan berkesinambungan. Yang kedua misi menjadi perusahaan pengembang properti yang memberikan nilai tambah pada para konsumen dan pemegang saham. Yang kedua memberikan konsep hunian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pada setiap produk dan layanan yang diberikan. Yang ketiga, mengelola properti dengan mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan penghuni. Dari misi di atas dapat dianalisa sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelanggan. Berdasarkan misi PT Andalan Perkasa Abadi, ia berkomitmen untuk memberikan nilai tambah pada customer dengan memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, produk dan jasa, yaitu produk yang dihasilkan perusahaan ini adalah properti, dengan khususnya hotel, apartemen, dan villa yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Pasar produk, semakin bertambahnya zaman, maka gaya hidup masyarakat modern semakin berkembang. Salah satunya yaitu gaya hidup mengedepankan estetika. Maka dari itu PT Andalan Perkasa Abadi hadir untuk memenuhi permintaan konsumen yang memiliki gaya hidup metropolis. Yang keempat yaitu karyawan. Berdasarkan misi yang dicantumkan perusahaan, PT Andalan Perkasa Abadi perlu mencantumkan misi yang lebih detail. Hal ini untuk memberikan pengalaman yang lebih kepada customer, maka diperlukan servis yang profesional. Servis tersebut bisa dicantumkan dalam misi. Teknologi. Perusahaan memanfaatkan teknologi yang ada dan terbaru pada zaman sekarang untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan berorientasi pada masa yang akan datang. Pertahanan, pertumbuhan, dan keuangan, yaitu berdasarkan misi PT Andalan Perkasa Abadi agar dapat bertahan dan tumbuh, ia mencantumkan mengutamakan kebutuhan pelanggan yang artinya pelayanan dan kualitas di atas segala-galanya. Dari segi filosofi, PT Perkasa Abadi adalah untuk mempersembahkan produk kepada orang-orang yang menginginkan gaya hidup metropolis. Berdasarkan filosofi PT Andalan Perkasa Abadi bisa menambahkan kata simple, agar ada kombinasi metropolis namun simpel. Konsep dasar dari PT Andalan Perkasa Abadi adalah metropolis, namun tetap mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan penghuni. Untuk yang terakhir, public image. Image yang didapatkan PT Andalan Perkasa Abadi adalah perusahaan yang menawarkan hunian yang berkonsep estetik. Kemudian dilanjutkan dengan strategi perusahaan. Pada strategi pemasaran, berusaha untuk menyelenggarakan program promosi yang menarik untuk menjaga kualitas layanan pelanggan dan menarik pelanggan baru. Menerapkan strategi untuk mendorong pertumbuhan bisnis dengan mendiversifikasi portofolio perusahaan baru. Selain itu, memperkuat sumber daya manusia, teknologi, dan sistem informasi adalah bagian dari strategi yang dilakukan. Tak hanya itu, strategi pemasaran PT Andalan Perkasa Abadi berusaha untuk meningkatkan ruang yang bisa disewa dengan melakukan promosi dan iklan. Selain itu, perusahaan juga mengedepankan keamanan, kesehatan, kenyamanan tamu yang datang dan karyawan yang bekerja di perusahaan. Mengingat kasus yang kita teliti kali ini pada tahun 2020-2021 di mana Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19. Untuk isu yang terjadi yaitu PT Andalan Perkasa Abadi atau NASA
berpotensi dihapus dari BEI atau Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu kondisi finansial. PT Andalan Perkasa Abadi diisukan mengalami kondisi yang negatif pada kondisi finansial. Baik, selanjutnya CPM akan dijelaskan oleh Elang Bilawa. Silakan. Oke, sebelum ke CPM kan kita perlu mengetahui terlebih dahulu kan EV-nya itu atau eksternal faktor dari si PT Andalan Perkasa Abadi. Jadi kalau dalam eksternalnya itu ada opportunity sama threat-nya atau tantangannya. Nah, dalam opportunity ada 10 kriteria yang perlu dicantumkan dalam PT Andalan Perkasa Abadi dengan setiap kriterianya tersebut ada bobot dan jumlah bobotnya itu ada satu. Nah, berdasarkan tabel yang sudah didapat dari EV untuk PT Andalan Perkasa Abadi mendapatkan total skornya yaitu 4,11. Nah, selanjutnya setelah EV adalah mencoba untuk mengetahui kompetitif CPM Evermatics atau untuk melihat kondisi kompetitif si PT Andalan itu dibanding dengan perusahaan-perusahaan properti yang sejenis tapi yang berbeda itu. Nah, dalam hal ini PT Andalan Perkasa Abadi mendapatkan skor yaitu 3,02, sedangkan untuk kompetitor yang lain ada 2,87 dan yang paling tinggi adalah 3,1. Jadi posisi kompetitif atau competitive advantage si PT Andalan Perkasa Abadi itu masih di bawah dari ke top rates. Selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada strategi SWOT PT Andalan Perkasa Abadi. Yang pertama untuk eksternalnya ada strategi strength dan threat. Yang satu, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah mengharuskan PT Angkasa Abadi memberikan nilai tambah untuk menciptakan loyalitas. Yang kedua, masih adanya ketakutan di masyarakat akan COVID membuat bisnis perhotelan harus menciptakan rasa aman dan nyaman pada customer. Yang ketiga, ancaman akan kerugian mengharuskan bisnis perhotelan menerapkan usaha strategis guna merespon kebutuhan pelanggan. Yang keempat, adanya pandemi mengharuskan perusahaan menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi. Selanjutnya ada strategi strength dan opportunities. Yang pertama, memanfaatkan minimnya kompetitor dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Kedua, kejenuhan masyarakat pasca pandemi dapat mengadakan promosi besar-besaran. Yang ketiga, pemulihan bisnis dengan menawarkan konsep unik. Yang keempat, pemanfaatan dukungan pemerintah dengan promosi dan kualitas pelayanan yang baik. Dan yang terakhir, minimnya kompetitor mengharuskan lebih gencar dalam keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada internalnya, yaitu strategi weakness threats. Yang pertama, perusahaan bisa menawarkan bonus untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, perusahaan bisa memberikan kepemilikan saham kepada karyawan yang loyal untuk menciptakan kesejahteraan dan image perusahaan yang baik. Yang ketiga, adanya ancaman akan kerugian. Perusahaan bisa menggunakan strategi untuk melepas aset yang terus merugi. Dan yang terakhir, ada perusahaan bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain dengan memanfaatkan ekonomi kreatif. Selanjutnya ada strategi weakness opportunities. Yang pertama, kurangnya penghargaan dan adanya pandemi bisa dilakukan PT Andalan Perkasa Abadi untuk kejar promosi. Yang kedua, kurangnya kompetitor dan penghargaan mewajibkan PT Andalan Perkasa Abadi melakukan perluasan pasar. Yang ketiga, berkurangnya kompetitor bisa membuat PT Andalan Perkasa Abadi untuk membangun relasi yang kuat dengan bergabung dalam asosiasi nasional ataupun internasional. Dan yang terakhir, kurangnya penghargaan bisa diatasi dengan promosi besar untuk meningkatkan pasar dengan memanfaatkan kejenuhan masyarakat. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Elang Bilawa. Baik, selanjutnya adalah tabel spesmatik ya. Tabel spesmatik itu untuk melihat dalam di PT Andalan itu strategi yang bisa digunakan itu apa gitu dalam kedepannya.
Nah, untuk mengetahui hal tersebut maka bisa menggunakan yang saat pertama yaitu adalah posisi keuangan atau finance position dan posisi industri, posisi stabilitas dan posisi kompetitif. Kesemua hal tersebut di dicantumkan dalam tabel dan akan diberikan bobot yang mana setiap bobotnya itu untuk posisi finansial akan dibagi dengan posisi stabilitas dan akan menjadi nilai X, sedangkan untuk posisi industri akan dibagi dengan posisi kompetitif dan akan menjadi nilai Y. Berdasarkan tabel tersebut akan dibuat matematik, maka PT Andalan eh, Perkasa Abadi strategi yang bisa dilakukan yaitu adalah BFH integration, market penetrasi, dan market development dan product development. Bisa selanjutnya. Oke, untuk tabel BCG Matrix yaitu berdasarkan hasil BCG Matrix dengan dasar analisa pada PT Andalan Perkasa Abadi beserta kompetitornya yaitu PT Agung Podomoro Land, PT Summarecon Agung, dan Megapolitan Development. Didapatkan nilai bahwa PT Andalan Perkasa Abadi mendapatkan pertumbuhan yang sangat tinggi, di mana pertumbuhan perusahaan pada 2020 sampai tahun 2021 mencapai angka sebesar 500%. Namun, walaupun pertumbuhan PT Andalan Perkasa Abadi sangat tinggi, pangsa pasarnya sangatlah kecil, di mana hanya mendapatkan 0,05. Oke, selanjutnya. Baik, untuk GSM Matrix bisa didapatkan berdasarkan dengan nilai IV dan EV. Maka GSM Matrix PT Andalan Perkasa Abadi yaitu pada question mark dengan strategi yang bisa dilakukan yaitu market development, market penetration, BFH integration, dan relate diversifikasi. Bisa selanjutnya. Oke, di sini penjelasannya itu market development, yaitu memperhatikan area ruang terbuka hijau dalam menjaga sistem hidrolik sehingga kadar oksigen dapat meningkat. Selain itu juga dapat meningkatkan estetika. Selanjutnya ada market penetration, yaitu di mana PT Andalan itu menjaga kualitas layanan kepada pelanggan seperti mengadakan program promosi yang menarik dan lain sebagainya. Untuk produk development yaitu dalam hal pembangunan properti dan juga memperhatikan ruang terbuka hijau dalam menjaga sistem hidrolik. Selanjutnya ada relate diversification, yaitu pada strategi yang diterapkan tahun 2021. Yang pertama adalah menjaga kualitas layanan kepada pelanggan dengan melakukan promosi, kedua melaksanakan diversifikasi portofolio usaha baru untuk memacu pertumbuhan perseroan, ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sistem informasi dan teknologi. Selanjutnya ada forward integration, yaitu memanfaatkan cadangan lahan di lokasi strategis seperti di Solo dan di Jogja untuk pembangunan seperti hotel atau villa. Dan di Bintaro dan Cilejet untuk pembangunan perumahan baik vertikal maupun landed house. Selanjutnya ada backward integration, yaitu pembangunan di mana properti dapat memperhatikan area terbuka hijau untuk menjaga sistem hidrolik. Selain itu juga didesain bangunan hotel juga memperhatikan konsep pencahayaan dan sirkulasi udara. Dan yang terakhir yaitu horizontal integration, di mana perseroan dan entitas anak melakukan pengembangan dalam meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki dengan parameter kategori seperti keahlian terbaik, peralatan, dan sebagainya. Next.
Baik, yang selanjutnya yaitu dari Frame Analysis. Yang pertama yaitu kekuatan produk pada valuable-nya, ya. Terus kemudian karena produk properti yang ditawarkan oleh PT Andalan Perkasa Abadi memiliki nilai tersendiri bagi para customer-nya sehingga dapat meminimalisir pesaing. Untuk rare dari produk itu sendiri, saya rasa tidak, karena produk yang ditawarkan oleh PT Andalan Perkasa Abadi tersebar cukup luas untuk seluruh Indonesia. Kemudian untuk inimitable-nya, ya, karena produk yang ditawarkan oleh PT Andalan Perkasa Abadi memiliki konsep yang cukup unik sehingga kompetitor memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk dapat menyaingi. Kemudian untuk non substitusible-nya, untuk non substitutable-nya tidak, karena hal ini dikarenakan bisnis utama dalam bidang properti yang mana kenyamanan customer akan menjadi hal yang sangat penting sehingga produk yang ada wajib memberikan kenyamanan. Kemudian untuk kompetensi that provides sustains competitive advantage-nya itu tidak, karena dalam bisnis properti sangat banyak kompetitor sehingga akan menyulitkan untuk mendapat keuntungan yang lebih. Dari segi pelayanan, valuable-nya mungkin jika pelayanan yang diberikan oleh PT Andalan Perkasa Abadi itu baik dan unik, maka dapat menciptakan nilai yang tidak dapat ditiru oleh kompetitornya. Untuk rare-nya pada segi pelayanan itu tidak, dalam bisnis properti yang ditawarkan selain produk adalah pelayanan yang ada. Pelayanan tersebut akan menentukan kualitas dari bisnis properti, sehingga pelayanan yang disediakan perusahaan andalan Perkasa Abadi akan sangat diutamakan. Untuk inimitable-nya, itu ya, karena dalam bisnis properti dan perhotelan, pelayanan adalah hal yang sangat penting. Jadi sangat wajar jika terdapat kesamaan antara perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu tidak, hal ini dikarenakan ada bisnis ini yang perlu diutamakan adalah produk dan pelayanan, maka pelayanan tidak akan bisa terganti oleh sumber daya lain. Kemudian tidak ada kompetensi that provides sustains competitive advantage-nya. Untuk marketing dan aset akan dilanjutkan oleh Bahtiar. Baik, untuk marketingnya itu untuk valuable-nya ya, karena marketing sangat penting untuk melakukan market penetrasi dan market development yang berakibat dapat menenangkan persaingan. Untuk yang selanjutnya itu tidak, karena marketing menjadi hal yang umum karena salah satu penunjang bisnis, oleh karena itu keberadaannya akan banyak ditemukan pada perusahaan sejenis dan perusahaan itu sendiri. Dan untuk yang inimitable ketiga itu tidak, karena konsep pemasaran yang ditawarkan PT Andalan cukup unik seperti proyek pengembangan yang mengusung konsep butik hotel yang berlokasi antara Jabodetabek. Dan untuk non substitutable itu tidak, karena marketing adalah hal yang sangat penting dalam tumbuh dan keberlanjutan perusahaan. Dibutuhkan keahlian khusus dalam bidang ini sehingga tidak dapat diganti resource lain. Dan untuk core kompetensi that provides sustain competitive advantage itu tidak ada. Baik, selanjutnya yang rare untuk aset itu tidak, karena aset menjadi hal yang penting sehingga ketersediaannya dalam suatu industri akan banyak. Selanjutnya untuk inimitable pada aset itu iya, karena aset akan menjadi sangat penting dan susah untuk ditiru oleh kompetitor karena akan membutuhkan biaya yang besar. Dan yang keempat itu ada non substitutable untuk aset itu tidak, karena aset menjadi hal yang sangat penting. Hal ini yang akan menyebabkan tidak akan bisa tergantikan resource lain. Dan untuk core kompetensi that provides sustain competitive advantage untuk aset itu tidak ada. Baik, selanjutnya. Selanjutnya untuk rekomendasi. Selanjutnya untuk rekomendasi strategi akan dijelaskan oleh Rehansyah.
Baik, untuk rekomendasi strategi dari kelompok kami, menurut kami untuk pasar penetrasinya, PT Andalan dapat memperluas pangsa pasar dengan cara melakukan pemasaran yang besar, seperti promosi dan iklan disebarkan di seluruh daerah di Indonesia, lebih besar karena yang kami peroleh dari data-data itu untuk kota-kota besar yang wisata-wisatanya sudah terkenal dari dulunya. Untuk pulau-pulau yang belum terjamah oleh masyarakat luar negeri maupun dalam negeri mungkin dapat dibangun untuk promosi dan depannya. Kemudian market development-nya dalam upaya untuk melakukan perluasan bangsa pasar, hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara memperkenalkan produk atau layanan ke wilayah geografis yang baru. Disertifikasi tidak terkait, menurut kami PT Andalan Perkasa Abadi dapat melakukan strategi yang mana tidak hanya berfokus pada properti saja, tetapi bisa mencoba untuk ekspansi ke bidang lain seperti F&B, seperti membangun restoran, coffee shop, dan lain-lain. Untuk horizontal integrasi, PT Andalan Perkasa Abadi dapat melakukan kendali atau memperoleh kepemilikan atas pesaing dengan cara merger ataupun akuisisi. Bawahnya. Kemudian lanjut, Kak. Mungkin itu saja yang kami presentasikan. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi kerja dari kelompok kami. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan.